Siapa ini namanya? Pak Kris. Pak Christian ya saudara ya. Suaranya mantap. Dan ini saudara yang sebelah kanan saya. Siapa Pak namanya? Bang. Pak Bang. Oh, suaranya sangat lemah lembut ya saudara ya. Dan kami juga dibantu oleh keyboard kita ya. Saudara Yosi ya saudara. Dan juga nanti kita akan dibantu dalam pelayanan doa syafaat oleh Bapak Robi. Silakan berdiri Bapak Robi. Nah ini ya saudara ya pendoa kita. Dan juga tadi ada Aser di depan saudara, tentu yang memakai baju hitam-hitam, dasi emas, siapa saudara? Pak Kosasi ya. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari maupun juga anak-anak enggak masalah. Untuk ikut di dalam kelompok pedalaman Alkitab. Ya. Karena yang laki-laki ada saudara saingannya banyak di sini ya temannya ya. Dan perempuan juga banyak temannya ya, saya ada juga Bu Novi. Jadi mari saudara kita belajar bareng-bareng mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita hidupnya semakin berkenan kepada Bapa. Amin saudara? Amin. Amin. Sebelum mulai saya akan membacakan pengumuman. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Sofyan Lukman Fiandi. Terima kasih ya Pak, terima kasih ya Bu, anak-anak, saudara-saudaranya. Banyak banget, saya senang banget melihatnya ya. Bapak Sofyan ini berasal dari gereja GPDI Hagios Family Sostrowijayan dari Jogja. Jauh saudara ya. Bapak pendeta kita kemarin sudah melayani kita. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Tanggal 4 dan tanggal 5 Mei, minggu depan, Sabtu depan, kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Biar saudara-saudara mempersiapkan diri. Kemudian komsel kita atau kose atau PA kita akan dimulai kembali dengan materi yang baru. Jadi saudara-saudara yang belum ikut komsel, atau memang gak bisa datang ke tempat bisa ikutan kose karena kose online ya. Terus juga bisa ikut PA saudara ya. Biar kita semakin tahu nih tadi saya bilang kita semakin tahu apa sih yang Tuhan mau untuk kehidupan kita. Saudara juga ada beberapa saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan April. Yaitu Ibu Tini Mulyadi, Ibu Christine, Bapak Robi Gunawan, dan Bapak Tan Chuan Liang, Bapak Acuan. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Lalu saudara ada sakramen baptis Islam akan dilayani tanggal 20 Juli 2024. Kelas katekisasinya akan dimulai tanggal 19 Mei. Jadi baptis Islamnya tanggal 20 Juli, katekisasinya dimulai tanggal 19 Mei. Bagi saudara yang mau ikutan baptis selam ini, yang belum dibaptis dan mau ikut baptis, saudara bisa menghubungi Pastor Eliani. Dengan meminta form baptisan kepada Pastor Eliani, nanti di form baptisan itu akan ada syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi. Demikian saudara pengumuman pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita mau memuji, menyembah, kita mau datang kepada Bapa kita, kepada Tuhan kita, kepada Allah. Bapakku datang menyembahmu di sini. Menyembahmu di sini.
kita datang pada hari ini, kita menyiapkan hati kita, kita menyiapkan pujian kita. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita menyembah, kita memuji, karena Dia Tuhan yang maha besar. Kita bangkit berdiri. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau bidang aku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau dan kami beriman bahwa Allah yang kami sembah
Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan adalah sungguh Allah yang hebat. Sungguh Allah yang dahsyat, sungguh Allah yang ajaib. Tuhan, kami buka ibadah kami pada hari ini karena kami percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang percaya kita katakan amin. Yes, kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, kita mau angkat satu pujian. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar, amin. Yes, mari kita datang menyembah Dia, Allah yang besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Jangan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka saudara, Bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha. Sekali lagi kita katakan dengan bersuka, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Yes, saudara, kita punya Allah yang maha besar. Dia pencipta dunia ini. Oleh karena itu, kita harus memuji Dia. Amin. Ya, kita angkat satu pujian lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Saudara, silakan duduk kembali. Saudara, luar biasa. Kita banyak menyanyikan lagu Tuhan kita maha besar. Kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saudara, kita katakan dengan sungguh-sungguh, hidup kita ini adalah karena kita percaya kepada Yesus. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji sangat setia. Yes. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yes Tuhan. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Yes Tuhan. Tidak akan menyerah. Meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, kami boleh diizinkan pada hari ini ya Bapa, pada pagi hari ini untuk datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapakku yang baik, kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan. Lebih dari yang hamba-Mu siapkan, lebih daripada yang hamba doakan ya Tuhan. Kami siap menerima kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Gembala Novi yang sudah memberikan waktu mengizinkan saya hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana gempanya? Pakai deg-degan enggak? Atau ada yang enggak apa-apa. Saya pas mau tidur lompat juga saya kan. Kaget juga dikira saya enggak. Ada apa istri saya kok goyang-goyang begitu. Tanggal 12 lebih. Baru mau tidur, gempa. Orang Jogja udah biasa gempa itu. Ya, tetapi yang perlu saya ingatkan, itulah Tuhan Yesus besok kalau datang kedua kalinya itu tidak terduga, tidak dinyana-nyana. Seperti gempa itu loh. Besok kiamat itu nggak ada yang tahu harinya kapan. Ya. Makanya kita harus siap selalu. Ya. Seperti gempa kita siapkan baju apa siap-siap begitu ada gempa kita tinggal tarik. Sama itu. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. Mungkin bisa dibantu tim multimedia untuk menampilkan ayatnya. Roma 8 ayat 31 yuk sampai 39. Bisa tolong ditampilkan ya. Kita sama-sama membaca, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang genap. Roma 8 ayat 31 ya sampai 39. Judulnya adalah keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Silakan Bapak Ibu ayat genapnya 32. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu.
Silakan duduk kembali. Baik, kita baca sekali lagi ya sama-sama. Tetapi dalam semua itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mau jadi lebih dari pemenang? Ya. Apa bedanya orang menang dan lebih dari pemenang? Coba kita saksikan video ini. Ya, silakan. Siapa yang menang? Orang Kenya, si Mutai. Betul kan? Yang Ivan menang nggak? Siapa yang lebih jadi pemenang? Kenapa? Kalau jadi pemenang itu habis dengan waktu 10 tahun kemudian tidak akan diingat lagi. Coba saya mau tanya, siapa juara All England tahun 1998? Nah, dulu ingat kan? Sekarang nggak ingat. Saya dulu suka lari dengan Pak Moses, dengan Pak Johan ini. Ya kan? Padahal kalau udah lari itu napasnya sudah nggak kuat. Dari Patung Kuda sampai Sukabumi.
mengenal Tuhan Yesus, justru saya bisa mengenal Allah yang benar. Amin. Ya kan? Karena saya percaya kepada Tuhan yang benar. Karena yang bercerita siapa? Tuhan sendiri. Yang bercerita siapa? Tuhan sendiri. Kok bisa? Ya kan? Melalui apa dia cerita? Melalui pribadinya. Pribadi firman, pribadi Tuhan itu apa? Firman-Nya. Tolong dibantu ya multimedia Yohanes 1. Kita agak serius ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Ayo. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Disimak ya baik-baik. Yohanes 1 ayat 1 sampai 12. Sudah? Yohanes kok masih Roma? Yohanesnya hilang. Yohanes 1 ayat 1 dulu. Yohanes ayat 1 sampai 12. Kita mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Dan firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan siapa? Dengan Allah. Ayat 2, next. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yang ketiga, ayat 3. Ayo. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Allah, tanpa firman, semuanya enggak ada. Bumi pun enggak ada. Bapak ibu aja enggak ada. Tanpa firman. Next. Dalam Dia ada apa? Dan hidup itu adalah terang manusia. Terus ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Terus ayat 7. Ia datang sebagai saksi loh. Enggak katanya. Katanya Tuhan datang tuh ada saksinya. Roh Kudus aja datang ada saksinya. Roh Kudus ngomong aja ada saksinya. Yang jadi burung merpati itu saat Yesus dibaptis. Supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Dia itu siapa? Sebelumnya. Dianya siapa? Coba aja buka ayat 7 dulu. Balik lagi ayat 7. Ya kan? Semua orang menjadi percaya. Dianya itu adalah Yesus. Next, ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes bukan terangnya, tetapi dia bersaksi tentang terang itu. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 10. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang menjadikan dunia ini siapa? Yesus ya Allah. Ya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu tidak mengenalnya siapa Dia. Gitu loh. Terus apa lagi? 11. Ia datang kepada milik kepunyaan, tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima Dia. Ayat 12. Ini yang paling sering senang kita apa? Tetapi semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi. Halo, katakan dong senggol kiri kananmu. Kamu ini anak Allah loh. Ya kan? Anak sultan aja senang ya. Benar ya? Anak sultan. Kamu ini anak Allah loh. Amin. Ya toh? Yaitu apa? Kata kuncinya lagi. Percaya doang, nggak ada yang lain.
Ya. Jadi enggak ada caranya yang lain. Cuman kata kuncinya percaya. Coba Yohanes 11 ayat 14. Yohanes 11 14 kita melompat ya. 11 ayat 14. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata, Yohanes 1 ayat 14 maksud saya. Yohanes 1 ayat 14. Kita melompat tadi udah 12 kan? Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi, ini loh kata kuncinya. Manusianya siapa? Yesus. Betul ya? Jadi kalau ditanya, kenapa sih percaya Yesus? Ya Yesus itu ya Allah gitu loh. Ya enggak? Kenapa? Karena firman itu sehakikat dengan Bapa. Ya kan? Bapa sehakikat dengan Roh. Jadi Yesus itu adalah Roh. Ya kan? Lantas untuk apa Yesus itu datang ke dunia? Untuk menceritakan kehendak Bapanya. Dia datang ke dunia juga untuk melakukan karya Bapanya. Melalui apa? Melalui kebangkitan dan melalui kematian dan kebangkitannya. Atau istilah kerennya itu dinamakan deontologi. Wow, keren kan? Deontologi itu asal katanya daripada deo. Deo itu harus. Logis itu logos. Adalah firman. Jadi keharusan firman. Firman itu siapa? Harus ada kata Yesus Kristusnya. Alkitab pun tidak berarti kalau tidak ada Yesus Kristusnya. Bayangkan, Alkitab ini tidak punya arti. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan mau diajar dengan apa? Ajaran yang tidak. Tidak ada yang lain di dunia ini kalau tidak melalui Yesus. Apa? Yohanes 11 ayat 14 mengatakan apa? Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun bisa sampai ke surga tanpa melalui aku. Berani Bapak Beni bilang, ayo masuk surga. Ya kan? Lewat saya. Tidak ada yang berani. Tidak ada satu kitab pun yang berani menjamin. Hanya Yesus yang berani menjamin. Bingung? Masih penasaran? Saya lihat. Bukain deh ayatnya. Yohanes 11 ayat 14. Coba kita baca sama-sama. Ini Yohanes 11 ayat 14. Ibu udah dapat? Mungkin saya salah. Ayo bangkit berdiri, bacakan. Yohanes 11 ayat 14. Ya. Aku Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin ya. Tidak ada loh jalan yang lain, ya kan? Jadi Yesus Kristus itu adalah satu kepastian. Betul ya Bu, Yohanes 14 ayat 8 ya. Ayat 6 ya. Yesus itu adalah satu kepastian. Semua iman dan keyakinan Kristen hanya satu loh. Yesus Kristus. Tanpa Yesus bukan Kristen. Amin. Semangat. Yes. Kok ragu sih?
Ragu nggak masuk surga lu, saya jamin itu. Amin ya. Soal liturgi bisa berbeda-beda lah. Yang satu tuh pakai tepuk-tepuk tangan, ya kan? Yang satu sunyi senyap, yang satu boleh makan ini dan itu, yang satu lagi tidak boleh. Itu liturgi, ya kan? Tetapi yang penting adalah deontologisnya sama. Dia makan perjamuannya tubuh dan darah Yesus. Kalau dia makan darah ayam saya nggak tahu lagi deh. Ya kan? Jadi liturgi itu tidak apa-apa berubah. Sesuai kepentingan. Yang penting adalah sekali lagi deontologisnya. Oke, saya kembali ke pembahasan kita. Itu sedikit tentang Kristen aman sekarang ini, ngaco saya bilang ini. Ya. Kenapa kita dijadikan pemenang? Yang tadi dipilih Yohanes 15 ayat 16 ayatnya, ya kan? Yang kedua apa? Dibenarkan. Coba buka Yohanes 2. Efesus 2 ayat 8. Akulah jalan dan kebenaran. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Nah, sebab karena apa? Kamu diselamatkan oleh apa? Imannya percaya tadi, ya kan? Karena kasih karunia loh. Itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatan baikmu. Itu pemberian Allah. Kasih karunia itu cuma dikasih free, cuma-cuma. Bulan ku kasih tiket nih ke Amerika. Seneng nggak? Seneng. Sama tidur dan makannya di sana, sama akomodasinya. Betul ya? Itu cuma-cuma. Itu kasih karunia. Coba kita buka lagi. Kita akan belajar banyak ayat nih. Roma 3 ayat 20. Roma 3 ayat 20. Tolong PPT-nya, itunya dibantu multimedia. Roma 3 ayat 20. Nah, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Bocai kamu itu berbuat baik. Bukan berarti tidak harus ya. Anak raja harus berbuat baik. Ya enggak? Tetapi bukan karena itu kamu masuk surga. Karena apa? Allah itu maha benar. Emasmu mau dikasihkan, duitmu dikasihkan. Allah itu maha kaya. Nggak butuh dia. Kebaikanmu, Allah lebih baik. Ini hirup udara dikasihkan buat orang jahat atau orang baik? Semua orang ya. Karena Allah baik. Ya. Bukan cuma melakukan hukum Taurat ini dan itu, tidak. Ya. Coba next ke ayat berikutnya. Ayat saya lompat tadi 23 sampai 24. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ayat Roma 3 ini. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah diapakan? Dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma gratis loh. Harusnya orang Indonesia itu paling gampang kalau sebut gratis ini. Ya kan? Gratis. Coba gratis masuk ke matahari. Ambil sepuasnya. Lari nggak? Ya kan? Gampang. Free. Karena ada penebusan dalam Kristus Yesus. 27 sampai 9. Biar komplit Roma 3 ini. Ayat 27 sampai 29. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Perbuatan baikmu
apamu, ya kan? Ibadahmu, apa? Tidak ada berdasarkan apa? Perbuatan, tidak, melainkan berdasarkan iman. Iman apa? Percaya kepada Yesus. Ayat 28-nya. Coba next. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jelas ya. Jadi Bapak Ibu tuh yang pertama tadi dipilih, yang kedua dibenarkan, ketiga dibela, ya. Jadi kenapa sih Allah memilih kita? Hebat loh. Dia itu not only compassion but patient. Compassion tuh cuman apa sih? Compassion tuh apa? Cuman rasa kasihan, peduli. Betul ya? Kalau patient, dengan segenap hati, dengan segenap cinta. Pak Benny itu nggak cuman compassion kepada Bu Novi, tetapi dia dengan passion. Betul kan? Sampai nyawanya pun mau dikasihkan loh. Betul ya? Pernah pacaran tuh? Iya. Passion. Ada seorang bapak datang ke panti asuhan, melihat anak-anak panti asuhan banyak. Dia bawa banyak-banyak mainan semuanya. Ya kan? Kasihkan ke panti. Bawa beras, bawa segala macam. Lantas bapak-bapak ini duduk begini. Ya kan, melihat. Matanya tertuju kepada satu anak. Ya kan? Tertuju kepada satu anak. Dia panggil, sini kamu nak. Dia datang. Dia peluk bapak itu. Bapak ini apa? Passion. Cinta. Dia tanya, mau nggak kamu jadi anakku? Ya kan? Yang memilih siapa? Mau nggak kamu jadi anakku? Mau. Ya kan? Lantas dia dibawa ke rumahnya. Nggak taunya bapak ini seorang gubernur di Los Angeles. Haleluya. Sama dengan bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini. Saya katakan yang belum percaya kepada Yesus, pagi ini saya undang untuk percaya. Karena pemilik surga itu datang kepada bapak ibu semua. Dia datang, mau enggak? Datang, aku memilih engkau. Mau enggak? Soal mau dan tidak mau itu urusanmu. Allah tidak memaksa. Tetapi Allah menawarkan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Ada passion. Ada satu gairah yang meletup-meletup. Itulah kasih Tuhan. Apalagi? Setelah itu apa? Next. Setelah dapat anak itu apa? Dibiarin? Enggak. Anak ini masih kecil. Harus dijaga. Dirawat. Diapain lagi? Disekolahkan. Betul enggak? Halo? Apa cuma dibiarkan? Tidak kan? Ngompolnya walaupun bukan anaknya tetap maaf kata diceboi gitu kan? Itu enggak? Jadi kenapa Bapak Ibu masih suka menangis? Allah itu sudah memilihmu. Passion, ada satu cinta. Kenapa takut dengan hidup ini? Tidak diberkati, sakit, takut, ya kan? Bukankah Allah kita menjaga kita? Naik, bukankah, ayo PPT-nya?
dijaga, dilindungin, apalagi naik diberkati. Ayatnya nanti baca yang tadi 83 itu, ya kan? Saya nggak lari kemana-mana, ini ayat 35, ya kan? Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih, penimbasan kelaparan, ya kan? Yang keren nih ayat 832, ya aja tidak menyayangkan anaknya sendiri. Masakan loh, dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Yang berharganya gua kasihin loh. Ya kan? Masakan yang cemek-cemek enggak? Ya kan? Saya mau beli mobil. Baby bandnya sudah ku kasih. Masa payungan cuman bonus? Pilih payungnya atau baby bandnya? Hah? Ya kan? Pilih mercy-nya atau payungnya? Loh, surga aja sudah dikasihkan kok. Masakan makan minummu tidak dikasihkan? Masa sakitmu tidak disembuhkan? Amin. Harusnya enggak cuma amin. Amin, yes, tangkap dong. Ya enggak? Tuhan udah kasihkan kok, dibiarin. Ya, itu diberkati. Nah, sampai di situ kamu masih menjadi pemenang. Belum lebih dari pemenang. Biasa anak Tuhan berhenti di sini. Hanya sampai pemenang. Akhirnya apa? Ceklean. Bahasa Jawa ceklean apa? Hah? Mudah. Sakit mudah apa ya? Mudah kecewa, mudah hilang, mudah patah semangat, hidupnya susah, kekurangan, nangis cari Tuhan yang lain. Tuh kan? Sakit sedikit nggak sembuh-sembuh larinya ke dukun. Itu ceklean. Cemeng. Cengeng. Ya. Lama-lama nggak diundang lagi nih. Ya, biasanya kan firman yang enak itu kalau yang menyenangkan. Ya kan? Diberkati, ya, betul kan? Senang, ya kan? Nah, bagaimana kita menjadi pemenang? Ya kan? Saya mau kasih tahu ya baik-baik kepada Bapak Ibu sekalian ini. Ayo. Allah atau Yesus itu tidak tertarik loh. Ya kan? Dengan masalahmu, dengan sakit penyakitmu, enggak tertarik dia tuh. Ya kan? Dengan posisi keuanganmu, kamu lapar, dia tidak tertarik. Halo. Dia juga tidak tertarik dengan cemengmu itu tadi. Tidak tertarik dia itu. Wah, katanya Pak Yesus itu mengasihi, menginihi. Tapi Yesus tidak tertarik dengan itu. Yang Yesus tertarik dengan apanya? Kesetiaan. Apalagi? Yesus tertarik dengan apa? Sikap hatimu. Dengan apa lagi? Dengan pola berpikirmu. Dengan apa lagi? Tindakanmu. Pola hati, pola pikir, pola sikap, pola tindak. Kok diam semua? Gak berani mengatakan amin? Hah? Ya kan? Tahu lu Yesus itu penyembuh, tapi pola hati kita gimana? Ragu-ragu. Pola pikir kita apa? Dokternya lebih hebat. Apalagi? Apalagi tindak kamu. Yo, yang punya utang, yang pernah datang lari ke siapa?
Atau yang kekurangan, pertama larinya ke siapa? Ke pinjol, ke tetangga loh. Berani nggak pola tindakmu, pola pikirmu? Yesus sanggup mengirimkan aku. Ya kan? Berani nggak Yesus akan pelihara kamu, aku? Berani nggak katakan itu? Lantas pola berpikirmu hanya terarah kepada Yesus. Pola tindakmu juga sama. Saya nggak sombong ya, saya pernah menyaksikan itu. Ya kan? Saya diajar Tuhan. Ya. Saya baru sakit, tinggal kulit dan tulang. Ya kan? Tidak bisa apa-apa. Dengan tertati-tati, anak saya baru Billy yang pertama. Makanya sampai sekarang dia minta makan apa aja aku kasih. Ya enggak? Jadi saat dia bayi itu nggak mau minum ASI. Dan ASI mamahnya juga tidak keluar dengan baik. Maunya apa? Dia dianggap anak raja dari dulu. Maunya susunya S26. Tahu nggak S26? Susu mahal. Saya kasih SGM mencret. Ya kan? Maunya S26. Lantas S26 itu tinggal 1 kaleng. Enggak, saya keliling-keliling berusaha lah gimana? Harus rajin. Berusaha. Orang yang pernah saya bantu, saya tolong. Tidak menolong saya. Ya kan? Saya cari pinjol tadi, ya kan? Kalau dulu pinjol, sekarang pinjaman orang lain, ya kan? Ya enggak? Enggak ada yang kasih pinjam. Akhirnya sepeda motor saya habis, KTP saya tinggal di tukang jual bensin pinggir jalan itu. Supaya bisa pulang. Sampai di rumah jam 9 malam. Saya cuman masuk ke rumah, makan nasi, enggak ada lauknya. Cuman ada kecap dan kerupuk. Ya toh, makanya lakunya lepet, ya kan? Lapar ya kan? Ya tapi ku makan. Ternyata makanan paling enak tuh saat itu Tuhan ajar. Ya kan? Saya makan itu. Situ saya memandang Tuhan. Tuhan hanya Engkau yang sanggup menolongku. Ya kan? Saya lihat anak istriku sudah tidur nyenyak. Ya kan? Jam 11 malam anak saya bangun. Istri saya kecapean tidur. Bangun minta apa? Cucu, ya kan? Saya lari ke belakang, saya ketok-ketok tuh. Sampai aku hafal. 1 sendok susu S26 itu hanya cukup 50 cc. Karena saya membaca di situ. Karena saya nggak pernah bikin susu kan. Tuh nggak? Ketok-ketok cuman jadi itu. Ku kasihkan itu. Ya, sorry bukan jam 11, itu jam 10 lah, habis saya jam 9 setengah 10 deh, udah. Habis saya bilang apa? Tuhan ini susunya anakmu yang terakhir. Sudah kasihkan, tidur lagi itu anak. Berapa jam dia bangun lagi? 2 jam dia bangun lagi. Jam 11 setengah pasti nangis lagi. Dan zaman itu belum ada Indomaret, Alfamart, belum ada mall. Ya kan? Tahun 90-an itu. Seandainya ada orang kasih uang saya ini 2 juta beli susu. Bisa nggak? Mau beli di mana? Tokonya tutup semua. Harga uang tidak laku. 11 kurang 5 rumah saya digedorin. Rumah kontrakan saya digedorin. Dan bayarnya pun bulanan itu rumah saya itu. Ya kan? Gedorin, ada bapak-bapak gede besar, rambutnya gondrong panjang,
Aku bilang Tuhan, apalagi aku udah pusing. Aku sikat aja ini orang ini. Ya enggak? Ya kan? Udah pusing juga saya kan. Anakku ini. Akhirnya saya buka pintunya. Pak, ada titipan nih, paket. Tahu enggak? Paket. Dari siapa Pak? Enggak tahu, baca sendiri. Iya kan? Aku masih ingatnya itu. Simpan di situ, aku angkat susu itu. Begitu saya lihat apa? Susu S2 nih anak si saya menangis tuh. Susu S2 6 yang gede-gede, Tuhan gak mau kasih yang kecil-kecil. 1 dus isinya 6. Tahu nggak? Isinya 6. Begitu saya buka, anak saya nangis. Tuhan itu kalau menolong tepat waktu. Ya kan? Kita mintanya on time. Tuhan itu suka berlama-lama, berlambat-lambat. Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Jadi apa? Sikap hatimu, sikap pikirmu, sikap tindakmu. Lantas tertuju kemana? Kepada Yesus. Itulah yang dikatakan iman. Itulah yang Bapak Ibu baca tadi di Roma 8 ayat 31 sampai 39. Baru 10 menit. Apalagi keluar dari sana lagi udah lupa lagi dia. Ya kan? Ya enggak? Itu. Ya enggak? Oke, next. Ya. Next. Anselmus, ya kan, seorang pemikir Kristen dari Canterbury, Itali. Canterbury yang terkenal itu coklatnya, coklat Catch Beauty, ya kan. Nah Anselmus ini, ya dia berkata apa? Dia mengatakan, I believe in order to know and not I know in order to believe. Artinya apa? Tahu? Aku percaya supaya aku mengerti. Bukan aku mengerti baru aku percaya. Ya. Enggak perlu ngerti deh. Yang penting pagi ini percaya, kata kuncinya. Ngertinya besok loh. Tuhan akan ajar satu demi satu. Ya kan? Yang kekurangan akan diapakan? Dilimpahkan. Yang sakit disembuhkan. Besok kamu ngertinya. Enggak sekarang. Sekarang itu tugasmu adalah percaya dulu. Serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan menceng ke kiri dan ke kanan. Amin Bapak Ibu. Ada seekor rusa. Rusa itu mau melahirkan. Biasa kalau rusa melahirkan tuh mencari hutan yang lebih dalam. Begitu sampai di hutan, ada petir. Der besar. Hujan gerimis. Der lagi. Belakang dia petir besar, hutannya terbakar. Mari ke depan lagi, dia lihat ada sungai, ada apa? Jurang dalam sekali. Tuh ya. Di sana hutannya kebakar di depan jurang. Begitu dia mau lari ke kanan, ada singa. Betul? Dia mau lihat ke kiri, pemburu sudah membidikan senjatanya. Dia lari lagi. Ada pemburu kejar dia, ada singa, ada lagi api, sananya ada jurang. Mau terbang, tidak punya sayap. Ya kan? Akhirnya apa? Dia menyerah. Dia tidak memikirkan lagi si singa.
mikirkan jurang, tidak mikirkan api lagi, tidak mikirkan apa lagi. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana cara melahirkan. Ya kan? Akhirnya pemburu itu nembak-nembak. Tapi karena terhalang oleh petir, terhalang oleh apa? Oleh hujan, pelurunya nyasarnya ke singa. Matilah si singanya. Ya kan? Lantas hujannya turun deras. Petirnya juga hilang. Si pemburu pun lari kan? Meninggalkannya. Api pun padam. Karena dia tertuju kepada melahirkan anaknya. Siapa yang sudah melahirkan? Apa bisa mikirkan yang lain? Hah? Nggak bisa. Dia hanya memikirkan bagaimana lahir. Itulah hidup kita. Pikirkanlah ya di atas. Jangan pikirkan yang remeh-remeh. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk bagi siapa? Yang mengasihi kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit sekalian. Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah ditaburkan. Siapa yang ingin menyambut firman Tuhan? Mungkin dari pagi hari ini, siang hari ini, ada yang belum percaya kepada Tuhan, belum mengenal Tuhan. Sementara mata ditutup, angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pagi hari ini aku percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pada pagi hari ini mungkin juga beberapa daripada Bapak Ibu sekalian, Tuhan, kenapa sakit penyakitku tidak sembuh-sembuh ya Tuhan? Kenapa Tuhan dari dulu sampai sekarang hidupku begini saja Tuhan?
penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan. Kesusahan yang satu belum selesai, ditambah ke yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Atau pada pagi hari ini juga ada yang merasa kekurangan. Saya beritahu pada pagi hari ini, Yesus mengasihimu. Dia ingin engkau datang kepadanya. Serahkan segala bebanmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Karena dia Allah dari segala Allah. Dialah yang punya surga dan dunia ini. Kepada siapa engkau akan berlari? Kepada siapa engkau akan bersandar? Katakan pada pagi hari ini, inilah aku ya Tuhan. Sebagai mana adanya aku ya Tuhan. Aku percaya aku sudah dibenarkan oleh Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu aku datang kepadamu ya Tuhan. Karena aku percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan aku. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Benar Tuhan, Engkau yang telah memilih kami, bukan kami yang memilih Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami anugerah iman percaya kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh berbahagia Tuhan boleh mengenal Engkau. Kami tidak akan berdiri sampai saat ini kalau kami belum percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memberikan anugerah keselamatan itu Tuhan. Kami tahu bahwa masalah-masalah kami, semua kedukaan kami itu akan membuat kami lebih dewasa Bapak. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan kami boleh percaya kepada Engkau. Hanya nama Yesus yang bisa membawa kami ke dalam surga. Iman percaya kami yang Kau anugerahkan itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan melalui hamba-Nya Tuhan. Sehingga kami kembali menjadi lebih segar lagi rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Sofyan yang telah menaburkan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dia, Engkau memberikan pengurapan yang lebih lagi. Sehingga Bapak Pendeta Sofyan boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu. Sehingga banyak orang boleh dimenangkan di dalam Kristus Tuhan. Amin. Kami juga memberkati istrinya Tuhan, kami memberkati anak-anaknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Novi Tuhan, Kau berkati dia dalam setiap pelayanannya, dalam setiap kepemimpinannya di tempat ini. Biarkan campur tangan Engkau, biarkan Engkau yang mengurapi lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Engkau pakai dia menjadi saksi Kristus di Sukabumi dan dimanapun dia berada Tuhan. Kami juga memberkati suaminya, memberkati ketiga anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati para pelayan-pelayan yang
melayani Engkau hari ini Tuhan, baik WL, Tuhan Singer, Asher Tuhan, untuk pemain musik, untuk multimedia, Kau berkati juga Tuhan, untuk live streaming, untuk kameramen, untuk soundman, Kau memberkati dia juga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, Kau memberkati pelayanan WBI, pelayanan PBI Tuhan, Kau memberkati pelayanan Komsel, PA, KOSE yang ada Tuhan. Bahkan Kau akan membukakan pintu-pintu pelayanan yang baru lagi Tuhan untuk di tempat ini juga Tuhan. Kami juga memberkati jemaat-jemaat yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan, yang telah beribadah melalui gereja ini ataupun melalui live streaming Tuhan. Biarkan firman yang kami dapatkan hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kami di masa depan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit Kau menyembuhkan, untuk yang mempunyai masalah keuangan ataupun masalah apapun Engkau yang akan menyelesaikannya. Karena kami lebih dari pemenang Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang goyah imannya dan mau undur, kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan lebih dahsyat lagi bagi kami semua Tuhan. Biarkan jemaat di tempat ini boleh bertumbuh bersama, berakar di dalam Kristus. Kami bersehati untuk memandang bahwa Kristus lebih besar dari masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati para pastor Tuhan, untuk pengurus-pengurus, untuk aktivis gereja ini Tuhan. Kau memberkati mereka dalam pelayanannya. Biarkan Engkau saja yang membalas jerih payahnya, sehingga mereka tetap kuat, tetap berakar, tetap melayani dalam kepemimpinan di tempat ini. Terima kasih juga Tuhan, untuk kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang dibalut dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kami tahu ada campur tangan Engkau. Kami tahu ada rasa kasih sayang Engkau untuk bangsa ini. Engkau memandang indah bangsa ini. Karena Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua daerah-daerah yang ada Tuhan. Ada 17.000 pulau Tuhan. Ada 38 provinsi Tuhan. Engkau yang memandang indah, Engkau adalah kesukaan Engkau untuk tempat di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati setiap sisi perdagangan, perekonomian. Engkau memberkati kesehatan bangsa ini. Engkau memberkati, Engkau membentengi bangsa ini dari bencana-bencana yang terjadi Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kepemimpinan untuk bangsa ini Tuhan. Untuk kami memberkati presiden, wakil presiden dan jajarannya Tuhan. Engkau yang campur tangan atas bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk pergantian kepemimpinan beberapa bulan ke depan. Itu adalah kedaulatan Engkau yang memimpin, Engkau yang menunjuk pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan, untuk presiden dan wakil presiden yang baru yang akan dilantik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bangsa ini. Terima kasih kami boleh berdiri untuk bangsa ini, boleh bersyafaat untuk bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota tercinta kami Tuhan. Kami bersyafaat untuk kota Sukabumi Tuhan. Kota kami cintai, kota kesukaan Engkau, kota harapan Engkau. Kota penuh kasih sayang daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk kota Madia dan kabupaten Tuhan. Kami berdoa untuk 7 kecamatan di kota Madia Sukabumi dan 47 kecamatan di kabupaten Sukabumi. Biarkan Engkau yang akan mendatangkan kesejahteraan. Engkau yang akan mendatangkan kedamaian untuk kota ini. Engkau yang terus bekerja untuk kota ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami menjadi benteng-benteng iman, menjadi iman rohani buat kota kami tercinta Tuhan. Kami memberkati bupati beserta jajarannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wali kota beserta jajarannya Tuhan.
Terima kasih Bapak, terima kasih kota ini memperingati hari jadi yang ke-110 pada 1 April kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membentengi kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Bapak Surbawi, di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini ya Tuhan, biarlah yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberikan kelimpahan. Semoga biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Gembala kita yang agung, melengkapi kita semua dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, angkatlah tanganmu, pulanglah dengan damai, sukacita dari Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih sayang-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Kau